Pada video ini saya akan membahas tentang ketaksamaan Jensen ya. Sebelum membahas ketaksamaan Jensen, kita harus tahu dulu apa definisi dari fungsi konveks dan fungsi konkav. Fungsi konveks, dan fungsi konkav. Oke. Nah, saya akan ilustrasikan dengan gambar ya, gambar sederhana. Misalkan saya punya fungsi yang cekung ke atas gitu ya. Nah, kemudian di sini ada titik x1, di sini ada titik x2 seperti itu. Nah, garis ini menghubungkan kedua titik ini ya. Kemudian kalau ini fungsi yang ini y sama dengan fx seperti itu, otomatis di sini kita peroleh fx1 dan di sini kita peroleh ya fx2. Nah, garis antara x1 dan x2 itu kita namakan dengan ya interval ya. Nah, jadi kita bikin interval yang berada dari x1 dan x2. Nah, titik-titik pada interval ini dapat saya nyatakan ya t kali x1 tambah ya 1 min t x2 itu anggota x1, x2 seperti itu ya, interval dari x1 sampai x2. Nah, jadi di sini kalau saya bikin x3 gitu ya, di sini adalah fx3. Jadi x3 itu bisa saya tulis sebagai ya t x1 tambah 1 min t x2 seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, garis ini, garis pada interval tersebut selalu berada di atas yang cekung ya, yang fungsi cekung ini. Jadi apapun garis yang saya buat ya, saya buat melalui dua titik, itu selalu berada di atas perpotongan interval yang dibentuk dari absis ya, perpotongan antara garis dan kurva seperti itu. Nah, oleh karena itu fungsi yang seperti ini dinamakan dengan fungsi konveks. Jadi fungsi konveks itu ya, fungsi konveks itu adalah fungsi yang memetakan suatu interval i ke r seperti itu. Nah, yang memenuhi ya, yang memenuhi apa? Yang memenuhi f t x1 tambah 1 min t x2 kecil nilai fungsi di garis di titik-titik yang berada pada interval i ya, itu kurang atau sama dari t fx1 tambah 1 min t fx2 seperti itu ya. Jadi memenuhi seperti ini. Jadi secara ilustrasi grafik ya, nilai fx3 ini x3 ya, itu kurang atau sama dari t kali fx1 tambah 1 min t kali fx2. Nah, di sini nilai si fx3 seperti itu. Nah, itu adalah fungsi konveks. Nah, fungsi konkav ya, fungsi konkav
itu fungsi yang juga memetakan dari I ke R dengan negatif F-nya jadi konveks ya. Jadi kalau saya negatifkan fungsi konkav itu jadi fungsi konveks ya. Atau juga bisa kita artikan tanda di sini jadinya besar sama seperti itu ya. Jadi kalau saya gambar kurang lebih X, Y seperti itu. Kalau seperti ini, nah itu adalah fungsi konkav ya. Setiap garis yang saya bikin berpotongan dengan kurva itu selalu pada interval X1 dan X2 itu selalu berada di bawah kurva Y sama dengan Fx. Caranya di interval ini ya, X1 dan X2. Setiap garis, apapun garisnya. Oke, sekarang saya akan memberikan contoh fungsi konveks. Fungsi konveks ya. Fungsi konveks contohnya sama dengan di sini Fx ya, sama dengan X kuadrat. Ya, kalau X kuadrat kalau saya gambar terbuka ke atas seperti itu ya, berpotongan di titik 0,0. Nah nanti setiap garis itu yang saya bikin berpotongan dengan kurva ya, di apsis titik potong itu saya bikin interval, nanti pasti garis tersebut selalu berada di atas ya, di atas kurva pada interval apsis perpotongan tadi seperti itu. Nah sekarang fungsi konkav ya, fungsi konkav. Fungsi konkav. Nah, apa contoh fungsi konkav? Fx sama dengan min x kuadrat seperti itu. Nah, cara mengidentifikasi fungsi konveks dan fungsi konkav ya. Ini ada teorema tapi tidak saya buktikan karena mungkin di kesempatan selanjutnya ya, pas membahas materi fungsi. Nah, misalkan ya F pada interval I terturunkan 2 kali ya, atau dapat diturunkan 2 kali. Yang pertama, jika F konveks ya pada I ya, maka F double aksen X itu besar atau sama dengan 0. Untuk apa? Oke, bukan F double aksen besar dari 0 untuk setiap ya. Untuk setiap oke, ini besar sama ya. Untuk setiap X anggota I seperti itu. Kalau konkav ya, jika F konkav seperti itu pada I, maka F double aksen X besar sama 0 untuk setiap X anggota seperti itu. Nah jadi oke, ini kebalik, ini kecil sama 0 untuk setiap I seperti itu. Ketak samaan ya, genset seperti itu. Apa bunyi ketak samaan genset? Misalkan ya, misalkan F dari I ke R seperti itu merupakan fungsi konveks. Jika ya X1 sampai Xn anggota I dan W1
0 gitu ya, maka F ya W1X1 tambah WN XN itu sama aja dengan dibagi W itu kurang atau sama dari F W1 gitu Fx1 tambah WN Fxn. Nah dibagi seperti itu ya. Nah, kalau konveks, kalau konkav ya, konkav, nah, maka tandanya berubah ya, berubah, tanda menjadi sama. Nah, di sini kita akan membuktikan yang konveks saja, karena konkav pembuktiannya serupa, gitu ya. Bukti, misalkan ya, misalkan n sama dengan 1. Kalau n sama dengan 1, otomatis kita akan peroleh ya, maka fx1 sama dengan fx2, dan itu adalah pernyataan yang benar seperti itu. Hipotesis induksi asumsikan ya benar untuk n sama dengan gitu. Jadi saya punya f w1 x1 tambah wn xn dibagi w. Nah, ini bukan n lagi tapi k ya. K kecil sama dari w1 fx1 tambah wk fxk per w. Nah, di sini saya asumsikan ya. Saya misalkan untuk menulisnya supaya lebih sederhana, wi per w itu sama dengan lambda i seperti itu ya. Lambda i untuk i sama dengan 1 sampai seperti itu. Nah, ini akan berubah menjadi f ya, lambda 1 x1 tambah lambda k xk, nah kecil sama dari ya lambda 1 fx1 tambah lambda k fx k gitu. Apa keuntungannya kita punya lambda 1 tambah sampai lambda k itu sama dengan 1 seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1 ya. Akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Jadi kita akan membuktikan, saya notasikan aja W1 per W, yaitu dengan ini ya. Kita akan buktikan bahwa f lambda 1 x1 tambah sampai lambda k plus 1 kali xk plus 1 itu kurang atau sama dari yang akan mau kita buktikan ini, lambda 1 fx1 tambah ya lambda k plus 1 fx k plus 1. Nah, untuk pembuktiannya kita akan lihat berdasarkan nilai lambda k plus 1 ya. Lambda k plus 1. Kalau lambda k plus 1 sama dengan 0, itu maka terbukti dengan hipotesis induksi seperti itu. Kalau lambda k
plus 1 sama dengan 1. Nah, lambda K ini nilainya hanya antara, ya, karena dia positif, antara pada interval 0, 1. Ya. Lambda I itu pasti anggota 0, 1. Nah, kalau lambda K plus 1-nya sama dengan 1, otomatis yang lain, lambda 1 sampai lambda K-nya bernilai 0. Ini juga benar, jadi maka saya akan peroleh F, ya. Ini 1 selebihnya 0, ya XK plus 1 kecil sama dari, nah ini lambda 1 sampai lambda K 0, berarti di sini nilainya 1, FXK plus 1, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau lambda K plus 1 itu anggota selambukan 0, 1. Artinya dia bukan 0 dan bukan 1, nilainya terletak di antara 0 dan 1. Nah, kira-kira bagaimana buktinya, ya? Nah, oke. Nah, untuk buktinya saya bisa tulis, ya. Tulis, nah, ya, lambda 1 X1 tambah sampai lambda K plus 1 XK plus 1, seperti itu. Ini sama dengan apa? Sama dengan, saya bisa tulis seperti ini, F, ya, sigma I sama dengan 1 sampai K lambda I XI, seperti itu. Jadi dari 1 sampai K. Kemudian ditambah, ya, lambda K plus 1 XK plus 1. Nah, oleh karena itu saya bisa ubah ini bentuknya, ya, saya bagi dengan 1 kurang lambda K plus 1. Tujuannya nanti kita bisa pakai definisi fungsi konveks untuk memisahkan si F ini, ya. Jadi saya bisa tulis, ya, F 1 kurang lambda K plus 1 gitu kali sigma I sama dengan 1 sampai K lambda I tentu dibagi 1 kurang lambda K plus 1 kali XI, seperti itu. Kemudian ditambah, ya, lambda K plus 1 XK plus 1. Oke, pakai definisi fungsi konveks ini saya peroleh 1 kurang lambda K plus 1 F, ya, sigma I sama dengan 1 sampai K lambda I XI per 1 kurang lambda K plus 1, yang ini. Nah, terus ditambah, ya, lambda K plus 1 F XK plus 1. Nah, sekarang kalau saya lihat, ya, kalau saya lihat yang bagian kurung itu sigma I sama dengan 1 sampai K, gitu, ya, lambda I per 1 kurang lambda K plus 1. Nah, di sini saya jumlahkan I dari 1 sampai K, gitu. Nah, saya tahu penjumlahannya sampai K plus 1 hasilnya 1, gitu. Jadi yang jumlahan dari 1 sampai K dari lambda I ini adalah 1 kurang lambda K, berarti hasilnya adalah 1 juga, gitu. Kita bisa pakai hipotesis induksi untuk menggunakan mengeluarkan koefisien ini lambda I per 1 kurang lambda K plus 1. Nah, jadi saya lanjutkan, ya.
Nanti saya kalikan endingnya dengan 1 kurang lambda K plus 1. Akhirnya hilang gitu. Nanti muncullah sigma I sama dengan 1 sampai K plus 1 ya. Lambda I F XI seperti itu. Ya, jadi terbukti kesamaan Jensen kita ya, bahwa F lambda 1 X1 sampai penjumlahannya sampai XK plus 1 XK plus 1 itu kurang sama dari ya, penjumlahan dari 1 sampai K plus 1 lambda I F XI seperti itu. Oke, sekian video tentang kesamaan Jensen. Sampai ketemu di video selanjutnya.